Perang Dunia I, II telah usai. Selanjutnya akan ada perang yang luar biasa dahsyatnya. Dikabarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Perang akhir zaman yang akan menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat besar. Peperangan antara kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Assalamualaikum halo semua, Ani di sini. Kita hidup menuju akhir zaman. Pembahasan kita kali ini tentang Malhamah Al-Kubra, peperangan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Yang aku ambil dari salah satu ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Zulkifli. Semoga beliau sehat selalu. Malhamah Kubra, istilah bahasa Arab yang mempunyai arti peperangan besar. Dalam kepercayaan Kristen disebut sebagai Armageddon. Awalnya nih, pada saat itu dunia dalam ketegangan. Ada dua kekuatan besar, yaitu kaum muslimin dan bangsa Romawi. Dalam riwayat disebut sebagai Bani Asfar atau orang-orang Rum. Ada yang menyebutkan kalau orang-orang Rum ini orang-orang barat seperti Amerika dan Eropa. Mereka akan berperang melawan musuh bersama dari timur. Kaum muslimin dan bangsa Romawi ini akan menjadi sekutu sementara karena mempunyai musuh bersama. Peperangan pun terjadi sangat sengit. Qadarullah, peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin dan bangsa Romawi. Tapi justru disinilah api perang baru dimulai. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan Bani Asfar. Lalu kalian bersama-sama memerangi musuh dari belakang mereka dan menang. Tadi kan awalnya ada perjanjian damai antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Setelah menang nih, pasukan muslimin dan pasukan Romawi ini berjalan menuju Syam. Tiba-tiba pasukan Romawi ini mengibarkan bendera salib dan mengatakan inilah kemenangan kami. Mereka mengklaim kalau ini tuh kemenangan bangsa Romawi. Kaum muslimin pun menegur pasukan Romawi. Loh, kita ini kan sekutu, harusnya ini tuh kemenangan bersama. Adu mulut pun terjadi, mereka cekcok, bangsa Romawi mengkhianati perjanjian damai. Dari sinilah pecah Malhamah Al-Kubra. Di hari itu seluruh pasukan muslim syahid. Di hari kedua seluruhnya pasukan muslim pun syahid. Di hari ketiga pun seluruh pasukan muslim syahid. Tapi ada beberapa yang melarikan diri. Barulah di hari keempat seluruh umat muslim di seluruh penjuru bumi berkumpul untuk perang besar-besaran. Sementara nih, dari Romawi, mereka enggak sendirian. Mereka menggalang koalisi besar. Hingga mereka mendapat dukungan. Menurut riwayat, ada 80 bendera. Yang artinya 80 negara. Di setiap benderanya membawa 12.000 pasukan terbaiknya. 12.000 dikali 80 yang artinya sekitar 1 juta pasukan dari bangsa Romawi. Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman. Allah akan menurunkan hujan untuknya. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dan umat akan hidup sejahtera. Menurut beberapa sumber yang aku baca, kalau pemimpin dari pasukan umat muslim ini ialah Imam Mahdi. Nabi menyebutkan perang ini akan terjadi di Suriah. Yang menarik nih, di saat dunia sudah canggih, dalam riwayat disebutkan kalau peperangan Malhamah Al-Kubra ini akan menggunakan pedang dan perisai. Kalian akan memerangi bangsa Romawi dengan pedang dan perisai. Kuda-kuda akan diikat di pohon. Artinya bisa jadi teknologi global saat itu sudah hancur. Mungkin akibat serangan nuklir atau juga akibat bencana global. Yang akhirnya manusia kembali ke zaman dulu. Perang menggunakan tombak, pedang, dan kuda. Kaum muslimin pun memenangkan peperangan ini dengan merobohkan tembok bangsa Romawi. Merobohkannya dengan tasbih dan tahmid. Karena saat itu saking banyaknya pasukan muslim, suara bergemuruh hingga membuat blok dari bangsa Romawi ini runtuh. Ada yang menyebutkan kalau yang runtuh itu ialah Vatikan.
Setelah perang usai, kaum muslimin beristirahat dan membagi-bagi harta rampasan perang. Tapi tiba-tiba nih, setan menjelma menjadi manusia dan berlari ke tengah-tengah pasukan muslim dan berteriak, "Wahai kaum muslimin, Dajjal telah muncul di wilayah kalian." Dan pasukan muslim pun berlari semuanya ke wilayah masing-masing. Karena sesuai dari sabda Nabi, apabila kalian mendengar berita tentang kemunculan Dajjal di wilayah kalian, maka bersembunyilah, berlarilah walaupun kalian berlari ke gunung. Sesampainya mereka di wilayah masing-masing, ternyata berita kemunculan Dajjal itu bohong. Gak lama kemudian, Dajjal beneran muncul di wilayah mereka. Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Semoga kita semua bisa terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Malhama Al-Kubro bukan cuma cerita untuk masa depan, tapi peringatan bagi kita. Dan semoga Allah menjaga kita semua di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.